Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Dan juga semoga kalian selalu dalam ada lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah anak-anakku yang Ibu banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kita pelajari proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Secara historis, Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan atau disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sesuai dengan amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan ini telah dilakukan sebanyak 4 kali. Amandemen yang pertama adalah tahun 1999, kemudian amandemen yang kedua tahun 2000, ada amandemen yang ketiga tahun 2001, dan amandemen yang keempat tahun 2002. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Usul perubahan pasal-pasal dilakukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Kemudian sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu kalian ketahui bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Kemudian yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Peraturan perundang-undangan berikutnya adalah ketetapan MPR atau dikenal dengan TAP MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Ketetapan MPR disusun melalui 4 tingkat pembicaraan. Pada tingkat pertama, pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap bahan-bahan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2. Di tingkat kedua, pembahasan dalam rapat paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan oleh dengan pandangan umum praksi-praksi. Di tingkat ketiga, pembahasan oleh Komisi Panitia Ad Hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembahasan pada tingkat ketiga ini merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR. Kemudian di tingkat 4, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc MPR dan jika perlu dengan kata terakhir dari praksi-praksi. Ayo kita lanjutkan lagi ke peraturan perundang-undangan berikutnya, yaitu undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Apa sih undang-undang? Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Terus apa sih peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tahu kan perbedaannya? Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Kemudian Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Kemudian proses pembahasan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD kepada DPR.
DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Kemudian DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. Berikutnya, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR, dan apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden sebagai undang-undang atau menjadi undang-undang. Di samping undang-undang ada peraturan perundangan yang kedudukannya setara dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Peraturan perundangan yang berikutnya adalah peraturan pemerintah. Apa sih peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Tahapan penyusunan peraturan pemerintahan adalah sebagai berikut. Tahap perencanaan. Rancangan peraturan pemerintah disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian, sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian tahap penyusunan rancangan peraturan pemerintah, yaitu dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah, bukan kementerian. Kemudian tahap penetapan dan pengundangan peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. Peraturan perundangan yang kelima yaitu Peraturan Presiden atau dikenal dengan Perpres. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun proses penyusunan peraturan Presiden terdiri dari pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah dan kementerian oleh pengusul. Kemudian pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dan proses yang selanjutnya adalah pengesahan dan penetapan oleh Presiden. Peraturan perundangan berikutnya adalah Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi atau Perda Provinsi adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Perda dibuat untuk melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan dari peraturan daerah provinsi adalah sebagai berikut.
Rancangan Perda Provinsi dapat diusulkan oleh DPRD, provinsi, ataupun gubernur. Apabila rancangan itu diusulkan oleh DPRD provinsi, maka prosesnya adalah sebagai berikut. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. Kemudian proses yang berikutnya, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Terus bagaimana jika rancangan itu diusulkan oleh gubernur? Prosesnya adalah gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. Berikutnya, DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. Dan yang berikutnya, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. Sampai di sini kalian jelas ya? Peraturan perundang-undangan yang ke-7 adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda antara satu daerah dan daerah yang lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati atau wali kota. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten kota, maka prosesnya adalah sebagai berikut. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda kepada bupati atau wali kota secara tertulis. Kemudian DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten kota. Kemudian, apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunannya adalah bupati wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten kota secara tertulis. DPRD kabupaten kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. Dan yang terakhir, apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan perda disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi perda kabupaten kota. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.